Hari ini saya ambil liputan peresmian Pastori Jemaat GKI Peniel Kota Raja di Perumahan Sehat. Dari tahap persiapan, ya sudah masuk. Oke, saya ambil dari depan dulu. Tim penerima tamu atau yang bagian registrasi. Di sana sudah sistem sound di sana. Bu, cek satu lagi. Satu, cek. Di tanah itu yang kemarin bang operasi Itu sudah langsung pagar di situ. oh pagi bagaimana ya bagaimana yang lalu nanti mas ramai dia toko-toko itu apanya Paduan suara. Shalom. Tim paduan suara kah? Oh, konsumsi. iya Oke, kalau bisa ini- di sini lama-lama ya. Nah, ini mama-mama, ibu-ibu kita yang persiapan di bagian kucing konsumsi. Batiknya keren juga ini. Iya, makasih. Oke, bye. Oke. Papan-papan sambutan. Tahap persiapan. Oke, pagi. Mari silahkan di sana. Mana bunda? Perwakilan dari Nah, saya lebih banyak kegiatan di Kementerian Keuangan. setelah persiapan. Masih tahap persiapan 80%. Anggaplah cuma
Udah pas, udah pas. Cek mic 1 2 3. Cek mic 1 2. Cek mic 1 2 3. Cek 1 2 3. Tim tari ya. Ya, katanya saya ikut serta. Ya. Ya, dari tadi kita ngomong. Ada pilih ke depan itu ya? Enggak. Ada dah, Raisa. Ini banget lagi. Selamat datang di tempat kami. Ya, makasih. Selamat pagi. Yang penyerangan dari salah satunya banyak. Uang besar semua kalau begitu ya. Kantor panitia. Apa? Izin. Dari BI. Ada yang mewakili Pak. Berani. Ketua 1 Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua dan jajaran. Penjabat Gubernur Papua dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur bidang SDM dan Pemasyarakatan. Yang kami hormati Rektor Universitas Cendrawasih, penjabat Wali Kota Jayapura dan pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Jayapura, Ketua Klasis dan pimpinan Badan Pekerja Klasis Port Mumbai, Ketua Badan Pekerja Klasis Muara Tami, Ketua Majelis Jemaat, Koordinator Majelis Jemaat, serta unsur-unsur Jemaat Peniel Kota Raja, Ketua-ketua Majelis Jemaat Seklasis Port Mumbai, para pelayan firman dalam Jemaat Peniel Kota Raja, Komandan Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda Papua, Kapolsek Abepura, Direktur PDAM Jayapura, Kepala PLN Abepura,
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Lumbai, Ondoafi Tobati, Lurah Vim, Ketua RT 04 RW 01 Kelurahan Vim, dan yang kami hormati dan kasihi seluruh warga Jemaat GKI Penil Kota Raja yang berbahagia. Sambutan kelima, peresmian dan pentahbisan. 6 istirahat, 7 penutup. Bapak Ibu hadirin undangan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Adis Choi MTH selaku Ketua Klasis Port Lumbai. Shalom. Say
mata yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Kita dari dua pembacaan. Pertama Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-27, dan pembacaan yang kedua Lukas 6 ayat 46 hingga ayat 49. Pembacaan pertama Matius pasal 7 ayat 24 hingga yang ke-27, dan pembacaan yang kedua Lukas pasal 6 ayat 46 hingga ayat yang ke-49. Mari sebelum kita membaca firman Allah, baiklah kita berdoa memohon akan tuntunan Roh Allah yang kudus. Mari kita berdoa.
memanggilku, sukacita amat Terima hormat. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, dengan sekalian rendah. Ya Tuhan murah Bapa, Ya Tuhan murah-Mu Bapa, di surga dan di dunia, berlimpahlah anugerah.
Maha besar Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah Engkau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ikut hadir bersama-sama menopang pelayanan ini. Engkau memberkati kami semua, juga tim multimedia yang juga menopang pelayanan ini. Engkau memberkati kami semua atas pelayanan kami di saat ini. Terima kasih Bapa, dalam kesempatan yang indah ini juga kami telah memberikan korban persembahan syukur kami. Apa yang kami bawa, apa yang kami persembahkan ini, kiranya Tuhan Engkau memberkatinya, kiranya itu juga berkenan di hadapan keputusan-Mu, supaya ini dapat dipergunakan untuk pertumbuhan iman jemaat, tapi juga dapat dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, lebih daripada semua yang kami bawa dan persembahkan ini, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ini kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkenan, terimalah hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah hidup kami ini sebagaimana kami ada ini Bapa. Dan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, persembahan yang agung itu, kami boleh berdoa, kami memuji, dan kami memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, demikian kita telah ikuti dengan seksama sambutan pelaksana tugas Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua yang telah disampaikan oleh Bapak Istiaro STHMM. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas dan tanggung jawab yang telah diembankan. Bangunan Pastori. Pastori ini diresmikan. Terima kasih. Dan selanjutnya penyerahan kunci dari Kepala Tukang kepada Ketua Panitia Pembangunan. Kepada Kepala Tukang kami persilakan untuk menyerahkan kunci kepada Ketua Panitia Pembangunan. Bersama ini kami selaku Kepala Tukang Pembangunan Rumah Pastori Jemaat yang ini kami serahkan dan kami nyatakan telah selesai. Untuk ini kami serahkan kunci rumah ini kepada panitia. Demikian tugas kami untuk pembangunan rumah ini selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan panitia yang telah memberi dukungan kepada kami untuk menyelesaikan pembangunan. Selanjutnya dari Ketua Pembangunan kepada Ketua Majelis Jemaat Peniel Kota Raja. Dari Ketua Majelis Jemaat Peniel Kota Raja kepada Ketua Badan Pekerja Klasis Port Mumbai. Pastori Jemaat GKI Peniel Kota Raja adalah aset GKI di Tanah Papua yang telah selesai dibangun. Saya, Ketua Majelis Jemaat GKI Peniel Kota Raja, menyerahkan aset
GKI di Tanah Papua ditandai dengan penyerahan kunci untuk ditabiskan dan selanjutnya akan digunakan oleh para hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam jemaat ini untuk kelancaran pekerjaan Tuhan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya dari Ketua Badan Pekerja Klasis Sport Mumbai kepada Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Setelah kami menerima kunci dari Ketua Majelis Jemaat, maka selaku Ketua Badan Pekerja Klasis, kami akan menyerahkan kunci rumah pastori ini kepada Badan Pekerja Sinode GKI sebagai aset bagi kerja Kristen Injili di Tanah Papua. Bapak Ibu, warga jemaat, hamba-hamba Tuhan, luar biasa. Panitia pembangunan telah menyerahkan tugas tentang menjawab mereka, dan kunci dari dua bangunan ini telah ada di tangan Badan Pekerja Sinode selaku penanggung jawab aset GKI di Tanah Papua. Karena itu dengan memanjatkan puji syukur pada Tuhan, kami menerima lagi aset-aset GKI untuk alat pelayanan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena ini ada dua pastori, jadi Ketua Klasis akan meresmikan satu di belakang. Daniel FC seterusnya dengan hormat silakan. Permisi. Baik, terima kasih. Hari ini tanggal 27 Juni 2024, 29 Juni 2024, atas nama PJ Gubernur Provinsi Papua, hari ini dengan resmi kedua pastori ini kami akan diresmikan dengan memotong pita pada hari ini. Atas nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, hari ini kami resmikan gedung pastori ini. Mari kita sambut dengan pertanyaan dia, dilanjutkan dengan pentabisan dan pembukaan pintu pastori oleh Wakil Ketua Satu Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, dilanjutkan dengan peninjauan ruangan. Hamba-hamba Tuhan yang berpakaian jabatan dapat mengambil tempat. Sebagian di sebelah. Ada di sebelah. Sekali lagi pentabisan dan pembukaan pintu pastori oleh Wakil Ketua Satu Badan Pekerja Sinode di Tanah Papua dan juga Ketua Klasis Sport Mumbai. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni tahun 2024, Pastori Jemaat GKI Peniel Kota Raja hendak diresmikan dan ditabiskan. Karena itu hamba-hamba Tuhan berpakaian jabatan, saya mohon untuk mengangkat tangan untuk bersama mentabiskannya. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pastori Jemaat GKI Peniel Kota Raja diresmikan dan ditahbiskan. Hamba Tuhan masuk menempatinya. Seluruh pelayanan, kesaksian, dan persekutuan jemaat digumuli dan dilaksanakan. Kiranya hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan
limpahan berkat kasih karunia dan rahmat untuk semua umat yang dilayani hamba Tuhan dari dalam rumah pastori atau rumah kediaman hamba Tuhan ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena ini rumah hamba Tuhan dan Ketua Majelis Jemaat GKI Peniel Kota Raja, Pendeta Rumere, memasukinya pertama supaya semua kami menjadi saksi bahwa disinilah tempat kediaman hamba Tuhan untuk menggumuli seluruh pekerjaan Tuhan. Lalu di belakangnya diikuti oleh anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk membangun Bait Allah. Dan semua orang kiranya memiliki hati hamba untuk mengingat hamba-hamba Tuhan, karena hamba-hamba Tuhan ini terus berdoa limpahan berkat turun untuk semua umat kini dan selama-lamanya. Mari Bu Pendeta Ketua Majelis masuk, diikuti oleh Ketua Panitia Pembangunan, dan doa kami semua kiranya Tuhan dengan kuasanya memasuki tempat kediaman hamba Tuhan dengan berkat-berkatnya, dan berkat itu pun keluar untuk semua umat. Mari silakan masuk dengan penuh ungkapan rasa syukur. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang berkenan hadir, baik dari pimpinan maupun anak pilih tingkat kota dan provinsi Papua yang berkenan hadir, Bapak Ibu Ratu Dewan yang berkenan hadir di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, provinsi Papua. Kami mohon dapat bersama-sama meninjau kita sudah bersama tim melakukan peninjauan langsung di dalam ruangan pastor yang baru diresmikan. Kepala BI. Bapak Stefani bersama Bapak Kepala BI melakukan peninjauan langsung. Di pastor itu untuk ketua jemaat langsung di sana dia makan. Selesai makan baru kita lihat bersama. Silakan jemaat, ada 2 tempat sampai ke bawah itu lagi. Mari Pak bisa lihat dulu ke atas, baru turun tinggal langsung kita makan. Dalam sini jemaat. Maka tugas dari jemaat adalah menyiapkan rumah bagi pendeta tersebut. Maka dalam keputusan majelis jemaat telah ditetapkan keputusan tentang panitia pembangunan rumah pastori, dan ditunjuk saya sebagai ketua, dan saya menyusun kepanitiaannya, dan panitia telah bekerja untuk menyiapkan segala sesuatu untuk pembangunan rumah pastori tersebut. Dan salah satunya menyiapkan gambar draft dengan dananya, dan total dari pembangunan rumah pastori ini sebesar 3,8 miliar. Dan ini wujud dari partisipasi jemaat luar biasa, 2,8 miliar, sehingga pembangunan ini dapat dibangun, dan juga bantuan dari pemerintah provinsi Papua dan juga pemerintah Kota Jayapura.
dan juga ada jemaat dan dari pihak luar yang memberikan bantuan untuk material-material yang mana kita konversikan dalam nilai uang sebanyak besar 3 juta lebih. Ini terima kasih sehingga bangunan ini bisa berdiri megah. Ini karena kerjasama panitia dan warga jemaat, juga partisipasi jemaat yang luar biasa hingga pembangunan ini dapat dibangun dan diresmikan pada hari ini. Selama 8 bulan kita bangun pastori ini. Saya hingga pendeta bisa menempati rumah pastori ini dan dia berdoa untuk jemaat dan juga permintaan dari jemaat supaya pendeta bisa meningkatkan pelayanan dalam jemaat. Ini rayon jemaat terbesar di kota Jayapura di kelas DKI dengan 16 rayon dan majelis 3.000 lebih jemaatnya. Saya harapkan pendeta yang menempati ini meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal dalam melayani jemaatnya dalam pelayanan. Izin aja di luar peresmian kan surat tugas dari perintah saya telah mendapatkan surat tugas yang diserahkan resmi oleh Korwil Papua dari Des Papua Perindo kepada saya. Maksud dan isi daripada surat tugas tersebut yang pertama adalah mencari wakil gubernur, yang kedua melakukan lobby-lobby politik, komunikasi politik dari partai-partai yang lain. Kita bisa mendukung saya dalam maju dalam pemilihan gubernur nanti. Sudah beredar untuk wakil muslim Pateli Wanggai itu betul ya? Ya, kami harapkan, saya ingin supaya ada keseimbangan dalam membangun Papua ini ke depan. Ya, saya mewakili umat Nasrani, ya nanti wakil saya mewakili umat Muslim di tanah Papua ini, supaya bisa ada keseimbangan dalam membangun Papua ini. Ya dari awalnya saya ingin supaya Pak Willis Wanggai ya, untuk mendampingi saya. Dia dari Saireri, dari Pulau Ambai, untuk bisa mewakili saya. Ya, kita komunikasi, ya mungkin Pak Willis fokus menjadi PJ gubernur di Papua Pegunungan. Ya, mungkin ada beberapa nama, setelah itu ada juga Tony Wanggai, ketua PBNU Papua, itu juga bisa dari kakak dari Wanggai. Saya mau supaya ada dari Saireri yang umat Muslim bisa mendampingi, karena saya tidak bisa ambil dari luar tempat, karena harus anak negeri yang punya tanah, yang punya negeri, yang bisa memimpin negerinya sendiri ke depan. Maka saya mewakili anak tadi, dari daerah adat tadi, yang wakilnya harus mewakili wilayah adat Saireri. Ya, kenapa orang banyak mengatakan bahwa kenapa BTM tidak pasang baliho di mana-mana? Apakah BTM itu maju? Saya tidak pasang baliho, saya tidak di mana-mana tidak pasang baliho. Karena apa? Ini rumah saya, ini tanah saya. Orang-orang yang tinggal di saya punya rumah, yang telah makan dan minum dari hasil ini, mereka tahu siapa pemilik rumah itu. Jadi tidak usah, mereka sudah tahu, oh ini yang punya negeri, dia akan menjadi, kita sudah tinggal di sini, bekerja di sini, anak-anak beranak cucu di sini, usaha di sini, kita menjadi orang di sini. Mereka tahu menghargai pemilik negeri ini. Maka itu saya tidak pasang baliho di mana-mana. Orang tahu kok siapa punya rumah ini yang tinggal. Ada kamar-kamar orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Jawa, orang Manado, orang Batak, orang semua suku orang Bali. Mereka tinggal, mereka sudah tahu pemilik rumah ini adalah Ben Hur Tomimano. Maka kami ingin mengucap terima kasih kepada Ben Hur Tomimano. Maka dengan wujud memberikan suara nanti sebagai ucapan terima kasih sebagai anak negeri yang sudah tinggal di sini. Ada yang sebagai ASN, TNI Polri, sebagai swasta, mereka bangga. Iya. Maka mereka mereka tidak kasih uang, tapi mereka ingin menyampaikan terima kasihnya dengan pemberian suara nanti pada TPS pada bulan November itu. Orang, kenapa BTM jadi kau pergi gubernur tidak ada baliho di mana-mana? Orang tahu, wartawan tahu siapa pemilik rumah ini.
ada kamar-kamar ya BTM sudah taruh. Ada kamar orang Sumatera, ada kamar orang Kalimantan, ada kamar orang Jawa, ada kamar orang Manado, ada kamar orang Bali. Lo kasih tahu. Maka itu dan mereka akan mengucapkan terima kasih pada bulan November pemilihan mereka. Hanya mereka menyampaikan terima kasih kepada anak negeri Tabi yang punya rumah, yang punya tanah, yang punya air, dia akan menjadi pemimpin di negerinya sendiri. Kalau pemimpinnya sih, dia tahu, dia bisa menyapu hal-hal yang kotor, dia tahu ini dia punya rumah. Yang kotor di mana, dia akan bersihkan. Kalau orang lain kan sebagai tamu, dia hanya bersihkan di depan teras. Tapi rumah-rumah yang tempat-tempat yang susah, dia tidak tahu. Dia tidak tahu bagaimana kondisi Mambramo Raya. Kalau kami anak Tabi, anak-anak terang, akan menjadi terang bagi banyak orang. Tadi disampaikan oleh Ketua Semedik. Ya, seperti Pak staf ahli gubernur, ini anak Tabi juga, anak terang dari Sarmi. Karena itu sekarang saya sebagai pribadi, saya menyampaikan terima kasih kepada pejabat gubernur dan pejabat sekda berani menempatkan anak-anak Tabi Seredi dalam kepemimpinan eselon 2. Itu luar biasa. Luar biasa. Ini luar biasa. Saya terima kasih Ondo Hapi. Kepala suku harus menyampaikan terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur dan juga PJ Sekda. Begitu. Sekarang anak-anak Tabi Seredi yang menguasai kantor gubernur. Ini luar biasa keberanian dari seorang pejabat gubernur Papua dan pejabat Sekda. Contohnya, ya seperti Pak Mano, Sekretaris MRP, Makanuwei, Dinas Sosial, Pak Senis, jadi staf ahli gubernur, banyak sekali anak. Ini luar biasa. Maka saya hormat kepada Bapak PJ dan Bapak PJ. Terima kasih. Artinya dengan paguyuban 2 periode wali kota selalu sama-sama dengan paguyubannya. Jadi kalau sekarang baru ada bakal calon yang beban komunikasi dengan paguyuban, sudah dulu dekat dengan mereka. Bukan, mereka juga paguyuban harus tahu tuh mereka tinggal di mana. Ya. Mereka tahu, mereka harus menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada anak Tabi pemilik negeri ini. Mereka jadi orang di negeri kami ini. Mereka minum dari tanah ini. Mereka makan dari tanah ini. Sebagai tanda ucapan terima kasih, berikanlah suara kepada anak negeri, pemilik negeri ini. Sebagai tanda ungkapan syukur dan terima kasih. Begitu. Terima kasih Bapak. Ya. Tahu pemilik rumah ini siapa? Hasilnya di legislatif ya, tanpa kampanye, tanpa banyak. Tanpa kampanye ya. Sudah dapatkan 60.000. Ya. Itu saya belum ke Mambramo Raya, saya belum ke Sudion, saya belum ke Yapen. Iya.